Rapat anggota tahunan yang diselenggarakan oleh CU Kasih Sejahtera pada tahun ini adalah RAT yang ke-16. Itu berarti CU Kasih Sejahtera sudah berdiri di Kausukan Atambua selama 16 tahun dan kita telah merayakan atau melaksanakan rapat anggota sebanyak 16 kali. Hari ini dan besok peserta dari 14 kantor cabang dan kantor cabang pembantu dalam kesatuan dengan kantor pusat, kita menyelenggarakan rapat anggota tahunan di Hotel Matahari di Kota Atambua. Untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya rapat anggota tahunan KSP CU Kasih Sejahtera tahun hukum 2023. Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada kita sekalian yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan rapat anggota tahunan. Peserta yang hadir dari 14 kantor cabang dan kantor cabang pembantu adalah utusan atau perwakilan dari anggota sekalian, di mana saat ini CU Kasih Sejahtera telah beranggotakan 49.000 lebih per bulan Desember tahun 2023 kemarin. Rapat anggota tahunan adalah forum tertinggi dalam koperasi, maka sebagai pengurus terikat kewajiban sesuai Undang-Undang Koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan, mempertanggungjawabkan pencapaian target-target pencapaian program-program kerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun buku, yakni tahun 2023. Sebagai sebuah koperasi, CU Kasih Sejahtera akan mempertanggungjawabkan kinerja sepanjang 1 tahun buku 2023, sekaligus sebagai sarana untuk semua anggota belajar bersama, berpikir bersama untuk mengembangkan CU Kasih Sejahtera menjadi lebih baik. Jadi peserta yang hadir ini adalah utusan anggota untuk mendengarkan pertanggungjawaban pengurus terhadap pencapaian kinerja tersebut. Tahun ini memasuki kembali situasi yang telah benar-benar normal, sehingga utusan anggota yang hadir pun maksimal. Peserta dari setiap KCKCP tahun ini total berjumlah kurang lebih 560 orang sebagai peserta RAT. Kita berharap dengan melibatkan banyak anggota, semakin banyak orang bisa mengenal CU Kasih Sejahtera lebih baik. Dengan semakin baik mengenal CU Kasih Sejahtera, kita juga mengharapkan anggota dapat dengan maksimal menggunakan semua produk-produk yang ada, produk simpanan untuk meningkatkan kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, produk-produk pinjaman untuk lebih meningkatkan kualitas hidup mereka. Semoga dengan mengikuti RAT atau hadir sebagai peserta RAT maupun tidak hadir sebagai peserta RAT, anggota dari hari ke hari berjuang untuk pertama-tama meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi ber-CU tujuan utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan hidup. Dalam keterkaitan antara CU Kasih Sejahtera dengan Puskoptina, itu kalau kita mengikuti Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang jejaring koperasi, maka sesungguhnya CU Kasih Sejahtera ini adalah merupakan anggota primer bagi sekunder di Puskoptina. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan seperti hari ini, kami selaku bagian dari sekunder wajib hukumnya untuk hadir dalam rangka memberi pembekalan-pembekalan pembinaan-pembinaan kaitan dengan kegiatan yang telah kita capai 1 tahun yang lalu dan juga akan berkaitan dengan apa program kita untuk tahun 2024 ke depan. Saya sungguh bangga bahwa salah satu dari 46 anggota CU kami yang ada di seluruh Indonesia ini, CU kita ini luar biasa tahun ini ya.
Tahun ini pertumbuhan anggotanya itu lebih dari 5.000. Itu adalah pertumbuhan anggota tertinggi yang dicapai oleh CU-CU primer di Indonesia ini, khususnya yang ada di bawah Puskoptina. Demikian pun dalam kegiatan-kegiatan yang lain tentang pemberdayaan. Tadi Bapak Uskup itu menekankan bahwa ke depan memang umat kita ini harus kita dorong agar memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Tidak hanya memperlakukan CU ini selaku lembaga simpan pinjam, tetapi terlebih utama bahwa melalui gerakan ini anggota kita dapat memberdayakan dirinya agar dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, kesejahteraan itu bisa terwujud tuh dengan baik. Maka melalui rapat kali ini saya sungguh berharap anggota-anggota yang hadir pada saat ini bisa memberi masukan, kritikan, sumbang saran terhadap gerakan ini agar kedepannya lebih bisa berkembang lagi. Tahun depan saya berharap di RAT akan datang, reputasi yang ada pada saat ini itu bisa lebih meningkat lagi. Itu menjadi harapan saya, tentu menjadi harapan kita semua, bahwa tujuan utama dan pertama dari lembaga CU itu adalah terutama pada peningkatan ekonomi yang dapat mengangkat derajat dan penghidupan umat dan masyarakat kita. Itu. Kegiatan RAT tahun ini yang dirangkai dengan kegiatan rehabilitasi lahan di sekitar wilayah Bendungan Roti Klot dan laporan pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan pengawas pada besok hari bisa berjalan baik dan lancar. Dalam rangkaian kegiatan RAT tahun ini, kita melaksanakan juga penghijauan untuk mengamankan atau melaksanakan amanat Bapa Suci Sri Paus Fransiskus di Roma untuk merawat bumi sebagai ibu kita bersama. Amanat Laudato Si dilaksanakan oleh CU Kasih Sejahtera bersama anggota dalam keterlibatan dengan pemerintah, Pak Bupati dan berbagai unsur pemerintah, Forkompimda Belu yang telah menerima undangan untuk pada hari ini setelah upacara pembukaan atau seremoni pembukaan di sini, kita akan bergerak ke Sabalase untuk melaksanakan penghijauan di sana. Tujuan dari penghijauan ini supaya anggota, supaya masyarakat menyadari bersama-sama bahwa penting bagi kita untuk mengolah bumi, mengolah alam, agar alam berkelanjutan, alam tetap sehat demi keberlanjutan hidup manusia. Hari ini kita semua berkumpul di sini mengadakan rapat anggota tahunan ke-16. Ini menjadi bukti bahwa CU Kasih Sejahtera sudah 16 tahun berada di wilayah Keuskupan Atambua. Lembaga pemberdayaan yang lahir dari rahim Keuskupan Atambua untuk membesarkan umat Keuskupan Atambua secara ekonomi demi kesejahteraan hidup dan martabat yang luhur. Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan ASP Kredit Union Kasih Sejahtera tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang disingkat SAKEPAK di Indonesia. Ini berarti CU kita, operasi kita ada tanda-tanda bahwa selain tadi hasil audit dari akuntan publik, kita bisa meyakini bahwa CU kita ini berjalan dengan baik karena dari berbagai regulasi-regulasi itu masih bisa terpenuhi dengan baik. Memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian secara global, ada tidak? Ada tidak? Kita mau tes.
Kalau bilang ada. Adakah orang BU, orang Melaka, orang TTU yang menyimpan uangnya di CU? Ada? Adakah yang meminjam? Betul ada? Tujuannya meminjam apa? Untuk apa? Usaha apa? Untuk yang diri di kanan semuanya, selamat siang. Satu, saya menawarkan lagi, mari kita melatih pemberdayaan. Pertanian peternakan, maka CU hanya bisa bertahan kalau kita memperkuat upaya pemberdayaan, supaya dengan itu kita menjaga uang tetap tinggal di dalam kas kita. Dari kekuatan Tuhan, kami akan memadukan tangan, memukul gong ini sebagai tanda kebersamaan dan tanda perjuangan untuk tahun buku 2024.